Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Hadis dalam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Erin Claudia, NIM 2020110022. Dan saya Mesya Arinda, NIM 2020110028. Satu, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya. Sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam yang merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umat yang memperluas penjelas dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadis sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Kedua, yakni kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis sebagai penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dapat dipahami oleh umat Islam. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran sudah tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah SWT. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil. Yang pertama yakni Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Yang kedua yakni Quran Surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Terakhir yakni kesimpulan. Yang pertama, hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Yang kedua, hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang keempat, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kelima, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan sangat erat.